Shalom, bertemu dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, kesempatan yang baru Tuhan Yesus berikan kepada kita setiap harinya. Kesempatan yang baru. Hari baru adalah kesempatan yang baru. Kesempatan untuk menjadi manusia baru seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Setiap hari kiranya kita ini ya menyadari itu, bahwa saat ini, detik ini, banyak keluarga yang menangisi anggota keluarganya yang meninggalkan dunia ini. Pasangan yang menangisi belahan jiwanya yang meninggalkan dunia ini. Orang tua yang menangisi anak-anaknya yang menangisi orang tuanya, sahabatnya yang menangisi teman dekatnya. Banyak hal yang dialami manusia hari ini. Jadi saat kita masih ada kesempatan ya untuk menjalani hari ini, itu harus kita sadari bahwa adalah rahmat dari Tuhan. Karena dengan menyadari itu, kita tentu bisa memilih ya untuk melakukan apa. Bisa memilih tindakan apa yang akan kita lakukan, hal apa yang akan kita kerjakan. Kita bisa merenungkan tindakan kita kemarin. Adakah sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kesempatan baru. Makanya setiap hari kiranya kita melakukan pertobatan setiap harinya kepada Tuhan. Bagaimana sih pertobatan itu? Pertobatan itu sekali lagi prakteknya. Praktek yang Tuhan perlukan. Kalau kita punya keinginan bertobat tapi sebatas keinginan tapi tidak dilakukan, tentunya Tuhan tidak akan memperhitungkan, karena sekali lagi Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Tuhan tahu dasar apa kita melakukannya. Jadi saat kita berkata mau bertobat tapi tindakan kita tidak mencerminkan itu, apalagi hati kita yang tentu saja Tuhan tahu. Jadi hari baru adalah kesempatan baru. Seberat apapun atau sepahit apapun yang kita alami kemarin karena keadaan hidup atau perlakuan orang lain atau sesuatu hal yang memang dipaksakan sekelompok orang terhadap hidup kita, kiranya kita menyadari bahwa yang terpenting adalah apa yang kita lakukan. Apakah saat kita mengalami sesuatu hal itu kita kemudian melakukan tindakan dalam hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang terpenting. Jadi apapun ya yang dunia lakukan kepada kita, kita harus menyadari hari baru adalah kesempatan baru. Kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kesempatan kita untuk merenungkan dan berdoa, minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa keluar dari masalah tersebut. Amin ya. Apabila kita berdoa dan belum ada jalan keluar, karena memang ada beberapa orang atau sekelompok orang yang memaksakan, kita berdoa kepada Tuhan. Biarkan hati mereka berubah oleh Roh Kudus. Apabila mereka berkeras hati, hanya satu yang akan mereka alami ya, Tuhan yang akan bertindak. Jadi itu hal yang pasti, karena itu juga terjadi pada kita. Apabila kita berkeras hati memaksakan kehendak Tuhan, kehendak kita sendiri, pasti Tuhan bertindak. Amin ya. Jadi pentingnya kita untuk merenungkan tindakan kemarin apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai Tuhan bertindak. Apabila kita melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti ada resikonya. Tetapi apabila kita segera bertobat, resiko itu akan berhenti. Apabila kita melakukan 5%, resiko itu 5% yang akan kita tanggung nantinya. Tetapi kita kan masih
masih ada kesempatan 90% untuk tidak melakukan hal yang seperti itu lagi. 5% ini yang kita doakan, yang kita taruh dalam kaki Tuhan. Kepada Tuhan Yesus, untuk Tuhan mengampuni. Itu sesuatu hal yang pasti, tapi resiko tetap harus kita terima untuk tindakan 5% itu tadi. Jangan sampai kita sampai 95% tindakan kesalahan kita, tapi kita tetap berkeras hati. Amin ya. Jadi saat kita melakukan kesalahan, jangan sampai kita memuaskan hati kita sampai 100% sempurna melakukan kesalahan dan tidak mau untuk berbalik. Sekali lagi, Tuhan itu memang maha mengampuni, panjang sabar, tetapi Tuhan itu juga Tuhan yang adil. Jadi jangan sampai karena kita bersembunyi di bawah kasih karunia, kita bertindak seenaknya. Karena kita tahu juga Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, tidak mau dipermainkan malahan. Ada kemauan dari Tuhan bahwa Tuhan tidak mau dipermainkan. Jadi kita harus mengerti ya isi hati Tuhan. Memang ada kata-kata kasih karunia melimpah dalam hidup kita, asalkan kita percaya. Tapi sekali lagi, Tuhan membutuhkan praktek dari kita. Tuhan juga melihat sampai kedalaman hati. Dan Tuhan, Tuhan yang adalah Allah kita, adalah Allah yang adil. Apapun yang kita lakukan di hari kemarin, hari baru ini adalah kesempatan. Kita harus ingat itu. Apapun yang manusia rancangkan dalam hidup kita, apapun yang sekelompok orang yang rancangkan dalam hidup kita, kita harus tetap menyadari bahwa akhirnya seluruhnya balik lagi ke Tuhan kita yang benar-benar nyata, yang benar-benar ada, yang masih berbicara. Saya salah satunya yang menjadi saksi. Ada 3 pendeta yang bernubuat, pendeta dari 3 negara, beda benua. Tuhan yang senyata itu, Tuhan yang nyata, Allah kita yang memegang kendalinya. Tetapi kita perlu sadari lagi, setiap hari sekali lagi kita ingatkan adalah kesempatan baru bagi kita. Amin ya. Kita renungkan setiap hal perbuatan kita yang sekiranya menyakiti hati Bapa. Hari baru, kesempatan baru untuk memohon pengampunan. Yang terpenting lagi praktek kita berbalik dari kesalahan kita. Amin ya. Kiranya kita bisa saling mensupport, saling membantu, saling mendukung untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena ada beberapa orang yang tidak bisa keluar dari situasi masalah mereka. Karena mungkin faktor ekonomi atau keadaan keluarga atau apapun. Sekiranya kita punya kesempatan untuk membantu, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, lakukan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan kita. Karena kita tahu, 1 nyawa, 1 jiwa itu berharga di mata Tuhan. Asalkan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin ya. Apabila kita mendapatkan hikmat, lakukan saja. Amin ya. Asalkan tidak menjadi batu sandungan orang lain, asalkan tidak merugikan orang lain, asalkan tidak memanfaatkan orang lain, asalkan yang terpenting tidak mendukakan hati Tuhan. Lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Itu yang terpenting. Karena sekali lagi, hidup kita itu cuma sekali. Kesempatan kita itu cuma sekali. Lakukan yang menjadi bagian kita. Kita bersaksi, berfirman, melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Selebihnya biar Roh Kudus yang bekerja.
Amin ya. Kita saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang sama, satu surga yang sama. Amin ya. Dan kiranya Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan, kemudian merekrut para murid, kemudian para rasul juga mengiringi Tuhan Yesus. Itu menjadi role model kita ya. Benar-benar menjadi apa yang harus kita pegang. Kita benar-benar tahu bahwa Tuhanlah tujuan kita. Bertemu Tuhanlah tujuan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Dan kiranya kita semakin dikuatkan ya, berkat kuat di dalam Tuhan. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita ya. Amin ya. Amin. Kita akan ini ya, nyanyikan lagu yang pertama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan, diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 17. Judul perikopnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup setelah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah,
Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hidup oleh roh. Kita tahu kemarin Paulus mengatakan bahwa perjuangan hukum Taurat dan dosa. Hukum Taurat adalah rohani, tetapi dikatakan Paulus, karena hukum Taurat kita mengetahui apa itu dosa. Dan karena ini ya, dikatakan Paulus, akal budi kita itu maunya itu melayani hukum Allah, tetapi daging itu maunya melayani hukum dosa. Jadi dikatakan perjuangan hukum Taurat dan dosa. Karena di sini dikatakan bahwa sebab dalam batinku aku suka hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Dikatakan di Roma 21-22. Jadi manusia itu dikatakan Paulus, akal budinya itu maunya itu melayani hukum Allah, tetapi kedagingannya, dosa yang ada dalam daging tersebut maunya melayani hukum dosa. Nah, di sini Paulus mengajarkan hidup oleh roh. Jadi kelanjutannya di sini dikatakan di ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan tersebut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan roh. Roh itu yang memerdekakan kita. Karena apa? Kenapa kita mendapatkan roh? Seperti yang kita baca ayat sebelumnya, yang ada dalam Kristus Yesus. Kita mendapatkan roh karena kita berada di dalam Kristus Yesus yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dikatakan di ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan, yaitu kita maunya itu akal budi kita melayani hukum Allah, tetapi dosa dalam daging kita itu maunya melayani hukum dosa. Nah, oleh karena manusia tidak bisa memerdekakan dirinya, makanya
Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yang dimana dikandung oleh seorang perawan, yang tidak dibuahi pria ya, yang tidak dibuahi sperma, tapi dari Roh Allah sendiri. Karena di sini sebab dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Jadi apa yang tidak berdaya dilakukan oleh daging, yaitu mentaati hukum Taurat, telah dilakukan Allah. Dengan cara apa Allah melakukannya? Dengan cara mengirimkan, dikatakan di sini, mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi yang bisa menyelamatkan itu Allah sendiri. Jadi Allah itu mengirimkan anaknya yang dibuahi oleh Roh Kudus dalam daging. Jadi saat Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan adalah 100% manusia, di mana daging tersebut telah menaklukkan dosa. Dikatakan di sini supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Dikatakan di ayat sebelumnya, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dikatakan di ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Allah itu sampai mengirimkan anaknya yang tunggal itu dalam bentuk daging. Dikatakan di sini, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah itu sampai mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus kita dalam bentuk daging, yaitu dalam bentuk manusia. Jadi karya penebusan inilah yang memerdekakan kita. Karena apa? Karena dikatakan di ayat sebelumnya, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Jadi karena kita tidak mungkin ya, dikatakan di sini, karena tak berdaya oleh daging, makanya Allah bertindak mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Allah. Allah sendiri menaruh Rohnya dalam rahim Maria, sehingga saat Tuhan Yesus benar-benar menjadi 100% manusia, Allah tuh benar-benar benar-benar menaruh Rohnya dalam manusia. Jadi keinginan daging yang tidak berdaya di bawah hukum Taurat tadi benar-benar sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun saat itu Tuhan Yesus 100% ya manusia, tetapi Tuhan telah menaklukkan dagingnya. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena apa? Kita tidak berdaya oleh daging. Supaya apa? Dikatakan di ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Itu yang seharusnya dilakukan manusia. Tidak hidup menurut daging tetapi dalam Roh. Tapi dikatakan di ayat 3 tadi, manusia itu tidak berdaya di bawah daging. Makanya Allah bertindak menebus kita. Kita itu
umat tebusan. Amin ya. Katakan di ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi yang diinginkan daging atau dosa yang di dalam daging kita itu adalah maut. Hal-hal yang mengundang maut. Karena menghasilkan dosa, tidak berdaya di bawah hukum Taurat. Dilarang mengingini milik orang lain, tapi malah iri mengingini milik orang lain. Dibilang jangan membunuh, tapi membunuh. Dibilang hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu, malah tidak menghormati orang tua. Seperti itulah manusia yang tidak berdaya di bawah daging. Makanya Allah bertindak. Amin ya. Dikatakan di ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi apa yang dilakukan manusia itu seringnya berseteru atau berseberangan dengan Allah. Karena manusia itu dikatakan dia sebelumnya tidak berdaya di bawah daging. Dan itu sama saja dikatakan di ayat 7 itu berseteru dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Tidak takluk terhadap hukum Allah. Dikatakan di sini tidak takluk. Hukum Taurat kan hukum Allah yang didengar Musa dari Allah sendiri, tapi manusia tidak melakukannya. Dikatakan di sini itu seperti tindakan berseteru dengan Allah. Di ayat 8 dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dikatakan di sini mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Jadi apabila kita tidak ditebus oleh Tuhan Yesus ya, kita itu tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Makanya kita dikatakan umat tebusan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kita kan tahu ya, dalam perjanjian lama itu Daud atau raja-raja sebelumnya atau para imam itu menyembelih hewan, menyembelih hewan untuk sebagai penebusan dosa kita. Tetapi itu tidak cukup. Makanya Allah ya bertindak mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Sekali ditebus, sekali untuk selama-lamanya. Kita dulu juga melakukan kurban karena perlu darah untuk menebus dosa. Tapi itu saja tidak cukup. Perlu roh yang dapat menaklukkan kedagingan manusia. Roh Kudus itu yang kita perlukan. Amin ya. Amin. Di ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang dikatakan Paulus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Jadi saat kita ya diam di tubuh kita, didiami roh, maka dikatakan di sini kita tidak hidup lagi dalam daging tapi dalam roh. Jadi mari kita merenungkan sambil ini ya, kita bercermin setiap hari. Tindakan kita itu tindakan yang mencerminkan apa? Apakah ada roh Allah di dalam diri kita? Apabila tindakan kita selama ini berseteru seperti berseteru dengan Allah, di mana kita menuruti daging kita, dikatakan di sini berarti tidak ada roh di dalam kita. Mari kita bercermin. Kita selalu ini ya berharap kepada Tuhan, kiranya hadirat Tuhan, roh Tuhan itu mendiami diri kita. Amin ya, karena Paulus mengatakan
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Itu yang dikatakan Paulus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini yang dikatakan Paulus. Apabila orang tidak ada roh Kristus, berarti dia bukan milik Kristus. Jadi cek diri kita, walaupun kita mengatakan Kristen, tapi tidak ada roh Kudus di dalam diri kita, tidak ada roh Kristus. Paulus mengatakan kita bukan milik Kristus, karena kita pernah mendengar Tuhan Yesus berkata, apapun yang dari Allah untuk Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak bisa diambil dunia. Itu adalah orang-orang yang diberikan Allah bagi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada roh Kudus. Orang kalau ada roh Kudus seperti para rasul, para murid, walaupun dibunuh, walaupun disiksa, dia tetap memandang Allah, memandang Tuhan Yesus. Karena apa? Ada roh Kudus. Dikatakan Tuhan Yesus sendiri, Allah itu memberikan orang-orang kepada Tuhan Yesus di mana dunia tidak bisa mengambilnya. Jadi cek diri kita, apakah kita termasuk golongan ya, atau kita cek tindakan kita. Apakah kita orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus? Karena ciri-cirinya seperti itu, Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri. Semua orang yang diberikan Allah kepada Tuhan Yesus itu tidak bisa diambil oleh dunia. Kenapa? Ada roh Allah sendiri di orang-orang tersebut. Sehingga apapun yang dilakukan dunia, mereka tidak bisa diambil dari Tuhan Yesus. Makanya Paulus mengatakan, kalau kita tidak ada roh Kristus, kita bukan milik Tuhan Yesus. Jadi cek tindakan kita. Selama kita di dunia ini, kesempatan kita untuk berbalik. Kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang benar-benar mencerminkan tindakan kita itu, benar-benar mencerminkan cinta Tuhan. Dan kita tidak pernah berhenti berharap Tuhan Yesus akan meminta Bapa untuk mengirimkan rohnya kepada kita. Paulus sendiri mengatakan, apabila kita tidak ada roh Kristus, kita bukan milik Kristus walaupun kita mengaku Kristen. Amin ya. Amin. Jadi penting ya selama kita hidup dunia untuk bercermin. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa milik Tuhan Yesus itu maksudnya yang benar-benar milik Tuhan Yesus itu dikasih Bapa sendiri, Allah sendiri kepada Tuhan Yesus, di mana dunia tidak bisa mengambilnya. Amin ya. Amin. Pentingnya bercermin setiap hari. Apakah kita milik Kristus atau tidak? Karena kalau kita mengaku Kristen, tapi tindakan kita tidak mencerminkan seperti itu, kita bukan milik Kristus. Mumpung masih ada di dunia, ini adalah kesempatan kita. Ingat, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Tetapi Tuhan Yesus saat berkhotbah atau apapun, Tuhan Yesus melakukan tugasnya, menceritakan atau memperkatakan firman Allah yang didengar Tuhan Yesus sendiri dari Bapa. Jadi saat Roh Kudus itu bekerja, maka roh-roh yang ada di dalam orang-orang tersebut, apabila mereka menerima Tuhan Yesus, mereka lah yang menjadi milik Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi cek apakah kita milik Kristus atau tidak. Mumpung masih ada kesempatan ada di dunia, makanya setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada hadirat Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah sia-sia. Amin ya. Kita akan lanjutkan. Di ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ini dikatakan, tapi jika Kristus ada di dalam kita, di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa,
Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin ya. Amin. Tubuh memang mati, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tapi roh kita tetap hidup. Amin ya. Amin. Dan dikatakan di ayat 11, dan kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Luar biasa dikatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus. Siapa yang membangkitkan? Allah kita. Dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu, akan menghidupkan tubuh kita yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin ya. Rohnya diam di dalam kita. Amin ya. Hal yang luar biasa telah diperkatakan Paulus. Amin. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita itu orang yang berutang, tapi bukan kepada daging, tetapi kepada Kristus Yesus ya. Tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi di sini Paulus mengatakan siapapun yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin ya. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin, puji Tuhan, amin. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan ya. Selama kita di dunia, kita menderita bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada kesudahannya, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Amin ya. Yang terpenting adalah apa? Nantinya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Makanya kita sebarkan berita ini. Kita sebarkan kabar sukacita ini. Jalan ke surga benar-benar nyata melalui Tuhan Yesus, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang di
badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin ya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun yang menyaksikan ini, yang sakit, Tuhan Kau berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu Tuhan. Apapun yang bukan daripada-Mu yang ada dalam tubuh kami, Kau cabut Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, siapapun yang dari kami yang memerlukan usaha pekerjaan, beri kami usaha pekerjaan yang daripada-Mu, yang dapat menjadi saluran berkat bagi-Mu, memberkati kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi yang seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa, siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan apabila dari kami ada yang mengalami masalah, beban berat, pergumulan, persoalan, kehidupan yang membelit mereka atau apapun Tuhan, Kau berikan jalan keluar, terobosan-Mu, mujizat-Mu, solusi-solusi daripada-Mu, kebaikan-kebaikan daripada-Mu, curahan Roh Kudus, hal-hal yang luar biasa Kau berikan kepada kami semuanya. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.